wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua, siswa-siswi SMP dan Bapak Ibu guru, mungkin semuanya yang menonton video saya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan video tentang pembelajaran usaha dan pesawat sederhana. Jadi di video saya kali ini saya akan memberikan contoh beberapa tayangan video-video pendek yang memberikan gambaran manfaat dari katrol, pesawat sederhana, katrol bidang miring, kemudian roda bergandar dan juga jungkit atau tuas untuk meringankan kerja manusia. Jadi ikutin terus video saya supaya kalian paham apa sih sebenarnya manfaat dari pesawat sederhana bagi kita atau bagi manusia untuk meringankan kerja. Oke? Ikutin terus. 내 모든 날과 그때를 지울수록 선명해지니까 가슴 아프겠지만 그대를 보내야 해요. 나를 기억해주세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan dengan penjelasan tentang teori dari pesawat sederhana.
Jadi pesawat sederhana itu adalah suatu alat sederhana yang bisa dipakai untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan pesawat, tapi ini adalah sebuah alat gitu. Pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 macam, antara lain tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda bergandar atau roda berporos. Ini adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana jenis 1, yaitu pengungkit. Jadi saya bahas dulu yang pengungkit. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras yang dapat memutari suatu titik dan berfungsi melipatkan gaya dan mengubah arah gaya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah tumpuan, kemudian ini beban, dan jarak antara tumpuan ke beban itu disebut dengan lengan beban atau LB, dan jarak antara tumpuan ke gaya disebut dengan lengan kuasa atau LK. Jadi sekali lagi ini adalah tumpuan, kemudian ini beban. Jarak antara tumpuan ke beban disebut LB atau lengan beban, dan jarak antara tumpuan ke kuasa atau gaya disebut dengan lengan kuasa atau LK. Berlaku persamaan W per F sama dengan LK per LB. Tuas atau pengungkit itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan posisi atau letak tumpuan, beban, dan kuasanya. Untuk tuas jenis 1, posisi tumpuan itu berada di tengah. Jadi posisi tumpuan itu berada di antara beban atau W dan kuasa atau F. Gambarnya seperti ini. Jadi contohnya seperti jungkat-jungkit itu adalah contoh dari tuas atau pengungkit jenis 1. Gunting, tang, jungkat-jungkit, neraca atau timbangan, dan catut. Tuas jenis kedua adalah tuas yang posisi titik beban berada di tengah-tengah di antara tumpuan dan kuasa. Jadi kalau tuas jenis 1 tadi T, tumpuan di tengah, kalau jenis 2 B, beban yang di tengah. Contohnya adalah gerobak dorong, pelubang kertas, pemotong alat plat logam, dan pemotong kertas. Jadi posisinya seperti ini. Gerobak dorong itu bebannya yang di tengah, posisi kuasa tempat tangan itu adalah di bagian kuasa, kemudian tumpuan itu roda. Yang ketiga, tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di tengah di antara tumpuan dan beban. Jadi cara mengingatnya TBK. T tumpuan itu tuas jenis 1, B beban itu tuas jenis 2, K kuasa itu tuas jenis 3. Jadi sesuai dengan urutannya TBK, yang posisinya di tengah TBK. T duluan berarti tuas jenis 1. B nomor 2 berarti tuas jenis 2, K nomor 3 berarti tuas jenis ketiga. Dengan persamaan berlaku W per F sama dengan LK per LB. Nanti saya cantumkan. Yang kedua, katrol. Katrol digunakan untuk mempermudah dalam mengangkat beban. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Katrol tetap itu contohnya seperti di tiang bendera. Katrolnya posisinya itu tetap, seperti juga di tempat untuk menimba di sumur, itu posisi katrolnya itu tetap. Jadi keuntungan mekanisnya nilainya adalah 1, W per F sama dengan 1. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda memiliki arah ke bawah, jadi sesuai dengan arah geraknya tangan. Oleh sebab itu, pekerjaan akan terasa lebih mudah dilakukan apabila dibandingkan dengan arah gaya ke atas. Jadi contohnya kalau kita mengangkat air dari sumur dengan mengangkat timbanya gitu aja, pasti akan terasa berat.
Namun apabila digunakan katrol tetap maka akan terasa lebih ringan. Katrol bergerak mempunyai prinsip yang sama dengan tuas yang memiliki titik beban yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh katrol bergerak itu seperti tadi yang ada di video sebelumnya, itu ada video crane. Nah, itu adalah contoh katrol bergerak. Keuntungan mekanis untuk katrol bergerak adalah 2, jadi lebih besar dari katrol tetap. Yang ketiga adalah katrol takal atau katrol majemuk yang tersusun atas beberapa jenis katrol tetap dan beberapa jumlah katrol bergerak. Contohnya yang digambar ini ada 4 katrol, 2 katrol tetap dan 2 katrol bergerak. 2 katrol tetap di atas dan 2 katrol tetap di bawah. Keuntungan mekanisnya itu dihitung dengan W per F sama dengan jumlah dari katrol yang mengangkat beban atau jumlah dari tali yang menggantung katrolnya. Jadi seperti ini gambar ini, keuntungan mekanisnya nilainya 4 karena di sini ada 4 katrol, 2 atau dihitung dari talinya 1 2 3 4 gitu. Jadi keuntungan mekanis katrol takal itu bergantung dari jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkut beban. Perhatikan video ini. Di sini akan kalian lihat ada bentuk kontur jalan yang berkelok-kelok yang berada di pegunungan. Nah, coba kalian perkirakan mengapa jalanan di pegunungan itu dibikin berkelok-kelok, jadi belok-belok gitu. Kenapa nggak dibikin langsung aja berupa tanjakan lurus ke atas? Nah, tolong kalian jelaskan itu di buku tulis kalian. Nah, ini perhatikan. Ini dibikin belok seperti ini sampai 180 derajat tuh. Mengapa harus begitu? Kenapa tidak dibikin lurus saja langsung ke atas? Ini kelok 9 di Sumatera Barat. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi dia dibikin berbelok-belok gitu. Jalanannya dibikin berputar-putar, berbelok-belok untuk naiknya. Kira-kira kenapa dilakukan hal itu? Mengapa tidak dibikin langsung lurus? Nah, itu kalian lihat ya. Jadi bentuknya itu berbelok-belok begitu. Nah, itu ya. Ya. Nah, ini untuk bidang miring. Jadi bidang miring itu keuntungan mekanisnya sangat tergantung dengan sudut kemiringan dari bidang miring tersebut. Maksudnya seperti ini. Mungkin kalian pernah naik tangga, jadi menuju ke lantai atas gitu. Tangganya itu landai dengan tangga yang curam. Itu kalian pasti akan merasakan perbedaan ketika kalian naik. Jadi misalnya kalian naik ke lantai 2 atau lantai 3 dengan tangga yang landai, maka kalian pasti akan merasakan tidak capek sampai di atas. Namun apabila kalian menemukan ada bangunan yang tangganya itu naiknya itu curam, maka kalian akan merasakan capek sekali ketika kalian harus naik ke lantai atasnya. Nah, jadi keuntungan mekanis dari bidang miring itu sangat tergantung pada sudut kemiringan dari bidang miring tersebut. Jadi kalian perhatikan bentuk ini. Persamaan untuk bidang miring adalah W per F sama dengan S per H. Jadi W ini adalah beban, kemudian F ini gaya, terus S ini adalah
panjang dari lintasan bidang miring ini, dan H adalah tinggi dari bidang miring tersebut. Nah, semakin tinggi tangga, maka membentuk sudut di sini itu semakin besar. Itu yang menyebabkan nanti keuntungan mekanisnya jadi kecil gitu. Jadi terasa capek ketika harus menaiki tangga yang ketinggiannya itu sangat tinggi atau sangat besar. Dan ini adalah contoh beberapa alat yang menggunakan prinsip bidang miring untuk membantu memudahkan pekerjaan dari manusia. Yang pertama adalah papan yang digunakan untuk menaikkan drum seperti di video tadi. Kemudian paku di bagian ujungnya itu dibikin lancip. Kemudian ini tangga pasti menggunakan prinsip bidang miring, skrup atau ulir. Kemudian alat pahat, kapak itu bagian ujungnya yang digunakan untuk memotong, itu kan prinsip bidang miring, pisau dan mata bor gitu. Oke anak-anakku semuanya, jadi demikianlah untuk video pendahuluan dari materi pesawat sederhana. Jadi untuk contoh dan latihan soal, nanti kalian bisa melihat video saya yang berikutnya. Saya akan bikin contoh menyelesaikan soal sesuai dengan masing-masing bidang dari pesawat sederhana itu sendiri. Jadi misalnya untuk bidang miring nanti saya akan kupas dalam satu video cara menyelesaikan soal bidang miring. Untuk tuas dan katrol demikian. Saya kira cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.